Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini, Ananda akan membahas pertemuan 4 di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Materinya tentang HRM dan HCM. Nah, perkenalkan, nama saya Habib Fitra Novian, NIM 20042210 dengan dosen Bapak Iip Permana STMT dengan kode mata kuliah 2021 10 420092. Baiklah, kita akan menyampaikan materi di slide berikutnya. Nah, ini pengertian HRM dengan HCM. Apa itu? Nah, HRM itu singkatannya adalah Human Resource Information Management. Nah, secara garis besar HCM merupakan strategi atau rangkaian langkah-langkah pendekatan untuk mengelola atau menggunakan sumber daya manusia atau SDM untuk mencapai suatu tujuan atau goals yang ditetapkan organisasi atau perusahaan. HCM adalah berfokus kepada strateginya, pengembangan SDM untuk mencapai value yang dipakai mencapai strategi bisnis yang efektif. Nah, persamaannya itu adalah mengatur aspek dari manusia atau karyawan sebuah perusahaan menggunakan sistem manajemen. Nah, perbedaannya dari fungsi ya. Fungsi Human Resource Management dengan Human Capital Management itu adalah fungsinya yang HRM adalah yang pertama melakukan organisasi perencanaan, directing, dan juga melakukan pengontrolan. Sedangkan HCM sendiri, fungsinya itu mengelola, mengembangkan kemampuan sumber daya manusia untuk bisa meningkatkan kinerjanya. HCM ini digunakan bisa juga untuk mengelola dan mengembangkan kemampuan karyawan supaya mencapai tingkat yang lebih tinggi, terutama dalam bekerja. Nah, yang kedua fokus terhadap SDM. HRM ini atau Human Resource Management bahwa sumber daya manusia ini merupakan aset perusahaan yang mana berfungsi sebagai pendukung dan fasilitator untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, HCM fokusnya adalah memandang manusia atau SDM yang mana menjadi sumber kunci dalam organisasi. SDM ini tidak hanya dijadikan sebagai pendukung atau dalam mencapai tujuan perusahaan atau organisasi bisnis. Nah, selanjutnya adalah sudut pandang. Ini sudut pandang yang berbeda ya. Nah, yang membedakan antara HR dan HCM adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang HR pada seseorang sudah bergabung dengan perusahaan, maka sumber daya yang ada pada dirinya tersebut harus mampu dioptimalkan supaya perusahaan bisa mendapatkan manfaat yang besar dari dirinya tersebut. Nah, segi HCM memandang bahwa karyawan ini merupakan aset yang berharga bagi perusahaan. Sudut pandang HCM ini ada 3. Pertama, manusia karyawan itu sendiri. Yang kedua, modal. Yang ketiga adalah fasilitas perusahaan. HCM memiliki prinsip berupa perusahaan memberikan nilai tambah pada karyawan. Saat ini banyak perusahaan yang menggunakan HCM karena memang mereka menganggap karyawan adalah aset. Selanjutnya, pendekatan pengelolaan sumber daya manusia. Nah, pendekatan strategis. Yang pertama, pendekatan strategis. Nah, pendekatan strategis ini adalah orang adalah aset strategis organisasi di mana orang memiliki kompetensi inti atau dasar keunggulan kompetitif. Sedangkan sumber daya manusia adalah kombinasi antara bakat dan keterampilan. Beberapa di antaranya adalah bawaan lahir dan keterampilan lain yang mereka memperoleh melalui pembelajaran dan pendidikan. Nah, pendekatan manajemen. Nah, MSDM adalah bagian dari manajemen umum. Faktanya, manajemen tidak ada lain adalah mengatur orang-orang di tempat kerja. Selanjutnya, manajer semua tingkatan bertanggung jawab mengelola karyawan. Yang ketiga, pendekatan sumber daya manusia. Nah, manusia adalah makhluk hidup memiliki banyak potensi kemampuan intelektual. Paling penting memperlakukan orang dengan hormat dan martabat. Nah, pendekatan komoditas. Nah, pendekatan komoditas, orang adalah komoditas. Mereka dipandang sebagai roda penggerak mesin. Samping itu, orang bisa dipekerjakan mau dipecat melalui uang. Sejujurnya, uanglah yang paling penting. Ada pepatah mengatakan uang lebih manis daripada madu. Pendekatan ini memandang orang sebagai manusia ekonomi. Nah, pendekatan proaktif ya, manajemen SDM harus mengantisipasi tantangan atau masalah sebelum muncul. Seperti hal pepatah mencegah lebih baik daripada mengobati. Menurut P.F. Drucker pada tahun 97, pendekatan proaktif akan menghemat banyak waktu dan uang perusahaan dalam jangka pendek, jangka panjang. Ia berpendapat bahwa dalam dunia
yang sempurna. Setiap startup yang akan mengambil pendekatan proaktif dan membangun perusahaan mereka dari awal dengan mengidentifikasi tidak hanya membangun usaha mereka dalam mengidentifikasi tidak hanya visi misi, nilai, tujuan, sasaran, tapi juga tetap kemana tujuan mereka. Nah, yang keenam, pendekatan reaktif. Pendekatan reaktif ini ketika para pembuat keputusan menanggapi masalah. Jika upaya hanya reaktif, masalah bertambah dan peluang mungkin terlewatkan dan organisasi mungkin menderita kerugian. Yang ketujuh, pendekatan sistem. Sistem adalah sekumpulan elemen atau bagian yang saling terkait tetapi terpisah yang bekerja sama untuk tujuan bersama. Misalnya MSDM adalah sistem yang mungkin memiliki bagian seperti pengadaan, pelatihan, penilaian, kinerja, dan penghargaan di setiap satu bagian mengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain. Daftar pustaka, inilah sumber Ananda cari. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.